Terima kasih sudah klik video ini. Kembali lagi di channelnya APN Edukasi, dan di channel ini kalian bisa menemukan berbagai macam video edukasi dari mulai pembahasan matematika, IPA, bahasa Inggris, dan berbagai macam video edukasi lainnya yang tentunya bermanfaat buat kalian. Dan di video kali ini kakak akan ngebahas untuk pelajaran IPA kelas 8, uji kompetensi bab 10, getaran, gelombang, dan bunyi dalam kehidupan sehari-hari. Soal nomor 1, perhatikan gambar irisan telinga berikut ini. Gendang telinga, saluran eustachius, dan saluran setengah lingkaran itu ditunjukkan secara berturut-turut dengan huruf. Nah, untuk lebih jelasnya kita munculkan dulu gambar beserta keterangannya ya. Itu R itu adalah gendang telinga, selanjutnya S itu adalah saluran eustachius, lalu di atasnya T itu adalah 3 saluran setengah lingkaran di huruf T, sedangkan P itu adalah daun telinga, dan urutan yang tepatnya adalah R, S, T. Jawabannya adalah yang C. Dan sebelum dilanjutkan, jangan lupa buat subscribe channelnya APN Edukasi agar channel ini tetap eksis membagikan video-video yang bermanfaat buat kalian. Selanjutnya soal nomor 2, pada saat mendengar suara yang sangat keras, sebaiknya kita membuka mulut. Tujuan dari tindakan tersebut adalah, dalam keadaan normal, tekanan udara di luar telinga itu sama dengan tekanan udara di dalam telinga. Apabila ada bunyi yang keras, tekanan udara di luar menjadi lebih besar. Jika tekanan udara di dalam telinga tidak menyesuaikan dengan tekanan udara luar, akibatnya gendang telinga dapat rusak. Agar tekanan udara di dalam telinga sama dengan tekanan udara di luar telinga, kita harus membuka mulut. Dengan membuka mulut, udara luar akan masuk telinga tengah melalui saluran eustachius. Akibatnya tekanan udara di telinga tengah dengan di luar itu akan sama besar. Dengan tekanan udara yang sama besar ini, gendang telinga akan terjaga keutuhannya. Maka jawabannya adalah yang B, yaitu tekanan udara telinga tengah sama dengan telinga luar. Kita lanjutkan ke soal nomor 3. Berikut ini adalah struktur yang terdapat dalam telinga manusia. Setelah gelombang bunyi sampai di telinga, agar bunyi dapat didengar, getaran berturut-turut melalui struktur bernomor apa aja? Oke, jadi dari daun telinga itu ke saluran telinga. Oke, diperhatikan gambarnya. Lalu ke gendang telinga, lalu ke tulang pendengaran. Urutannya adalah tulang martil, landasan, juga sanguardi, lalu ke rumah siput atau koklea. Jadi urutan nomornya adalah dari 1 daun telinga, 2 saluran telinga, 3 gendang telinga, lalu ke 6 tulang martil, 5 tulang landasan, 4 tulang sanggurdi, lalu ke 7 koklea atau rumah siput, baru ke 8 saraf pendengaran. Jadi urutannya adalah yang A. Lanjut ke soal nomor 4. Sebuah bandul digetarkan selama 1 menit sehingga menghasilkan 40 getaran. Periode bandul tersebut adalah berapa second? Jadi periode itu adalah waktu yang diperlukan untuk melakukan 1 getaran. Jadi rumus T itu adalah untuk periode adalah waktu dibagi jumlah getaran. Jadi untuk dirubah dulu waktunya yang 1 menit ke 60 second, jadi 60 tinggal dibagi 40, dan hasilnya adalah 1,5 second. Selanjutnya soal nomor 5. Perbedaan yang mendasar antara gelombang transversal dan gelombang longitudinal adalah? Oke, perhatikan gambarnya dan keterangannya. Jadi gelombang longitudinal adalah gelombang yang arah rambatnya searah dengan arah getarnya, sedangkan gelombang transversal adalah gelombang yang arah rambatnya tegak lurus dengan arah getarnya. Jadi jelas ya, perbedaan yang mendasarnya adalah arah rambatnya yang C. Lanjut soal nomor 6. Sebuah gelombang merambat dengan kecepatan 340 meter per second. Jika frekuensi gelombang adalah 50 Hz, panjang gelombang dari gelombang tersebut adalah. Untuk panjang itu rumusnya adalah
V untuk cepat rambatnya per frekuensi. Tinggal dibagi aja, 340 dibagi 50, jawabannya adalah 6,8 meter yang A. Selanjutnya soal nomor 7, perbedaan antara gema dan gaung terletak pada gema adalah pemantulan bunyi yang diterima oleh pendengar beberapa saat setelah bunyi asli. Bunyi gema terdengar jelas karena jarak antara sumber bunyi dengan benda-benda yang memantulkan bunyi relatif jauh. Contohnya, gema akan terdengar ketika berteriak di dekat tebing. Sedangkan gaung adalah bunyi pantul yang datang sebelum bunyi asli selesai dikirim. Gaung merupakan kumpulan bunyi yang saling tumpah tindih. Suara yang dihasilkan gaung tidak jelas. Contohnya, gaung akan terdengar ketika berteriak di ruangan sempit. Jadi perbedaan antara gema dan gaung itu terletak pada jarak sumber bunyi dengan dinding pemantulnya, itu yang B. Soal nomor 8. Dari permukaan air laut, sinyal bunyi dikirim ke dasar laut. Sinyal tersebut diterima kembali setelah 12 second. Jika cepat rambat bunyi dalam air adalah 1800 meter per second, maka kedalaman laut di tempat itu adalah berapa meter? Nah, rumus untuk mencari kedalaman laut itu adalah rumusnya setengah dikali V dikali T. V itu adalah cepat rambat bunyi, T-nya itu adalah waktu bunyi pantul tersebut kembali. Nah, jadi tinggal kita masukkan aja angkanya, 1/2 dikali 1800 dikali 12, dan jawabannya adalah 10.800 yang C. Selanjutnya soal nomor 9. Telinga manusia normal mampu mendengar bunyi yang memiliki frekuensi berapa Hz? Jadi batas frekuensi bunyi yang dapat didengar oleh telinga manusia berkisar antara 20 Hz sampai 20 kHz atau 20.000 Hz pada amplitudo berbagai variasi dalam kurva responnya. Suara di atas 20 kHz disebut ultrasonik dan di bawah 20 Hz disebut infrasonik. Jadi jawabannya yang C, antara 20 sampai 20.000 Hz. Soal nomor 10. Sebuah kolom udara memiliki panjang 40 cm. Jika garpu tala mempunyai frekuensi 320 Hz, maka besarnya cepat rambat gelombang bunyi di udara pada saat terjadi resonansi pertama adalah. Jadi rumusnya, untuk kita cari dulu panjangnya. Panjang kolom udara itu dengan 2N dikurangi 1 dikali panjang gelombang per 4. Itu jadi panjangnya itu 1,6 meter. Lalu untuk cepat rambatnya ya tinggal dikalikan panjangnya dikali frekuensi. Dan jawabannya 1,6 dikali 320. Jawabannya 512 meter per second. Jawabannya adalah yang B. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jika kalian suka sama video ini, jangan lupa klik tombol like-nya dan ditunggu komentarnya ya. Dan tonton pembahasan untuk soal isian di video berikutnya. Bye bye.